Kembali lagi bersama gue, Anbia dan Adi di Celoten Citizen. Kita akan membahas nggak banyak-banyak beritanya hari ini. Iya. Ya, kita memberikan opini aja tentang yang sudah kita bahas selama 3 minggu berturut-turut ya, yaitu antara Trump dan Netanyahu, Amerika sama Israel. Kelihatannya rada bosen ya sebetulnya bahas ini ya, tapi ya gitulah. Isu itu hangat, isunya hangat terus gitu. Nah, setelah selesai dari Iran, selesai gencatan senjata, dia masih nyerang sana sini, tapi terus dia datang ke Amerika minta pertolongan bahwa kasus korupsinya itu jangan sampai digulirkan Iya, sama betul. Pengadilan. pemerintahannya dia sendiri. Terus sekarang dia tiba-tiba diam-diam bikin dia nyerang lagi Gaza, dan karena Trump bilang coba di stop, terus akhirnya ya udahlah kita bikin perundingan damai. Tapi dalam perundingan damainya dulu, yang gua nggak tahu udah dilakukan sama antara Israel sama Hamas atau belum. Cuman katanya akan dilakukan di Doha, di Qatar. Sudah. Itu kemarin sudah. Jadi balik lagi nih ya mengenai Israel yang terus memberikan berita-berita hangat gitu ya. Bukan berita hangat sih, menyedihkan sebenarnya buat kita. Jadi kemarin itu sudah dilakukan. Oh, udah dilakukan. Perundingan itu sudah dilakukan di Doha. Dan itu sempat deadlock karena menurut pihak Hamas itu perwakilan Israel itu tidak memiliki representatif gitu. Jadi tidak memiliki full representatif dari pemerintahan Israel. Oh, pemerintahan Israel nggak ada yang datang berarti? Datang. Tapi dalam arti mungkin bukan yang memang memiliki kuasa atau seperti apalah gitu ya. Gue nggak tahu secara detailnya. Cuma yang gue baca dari salah satu berita seperti itu. Jadi deadlock gitu. Nah, akhirnya Netanyahu setelah itu kan dia ketemu sama Trump tuh di Amerika kan. Dia datang ke Amerika, dia menyampaikan ke Trump mengenai sebuah tawaran gencatan senjatanya gitu kan. Dan Trump juga sempat mengusulkan gitu, balik lagi Trump tuh mengusulkan adanya relokasi terhadap warga Gaza. Ya kan, relokasi Gaza. Dan rencananya itu menurut Trump, Gaza itu akan dibuat sebuah resort mewah gitu. Jadi akan ada resort mewah di situ. Ini penawarannya Trump ya kepada Netanyahu, dan Netanyahu menyampaikan bahwa dia menyambut itu gitu. Dan sempat juga kok, karena hal yang mau dicapai oleh Trump untuk perdamaian Israel dan Palestina, khususnya Gaza gitu ya. Netanyahu menyampaikan kepada Trump bahwa dia akan mengusulkan kepada dunia untuk Trump bisa meraih Nobel gitu ya, perdamaian gitu. Makanya ya itu, tapi sebenarnya perjanjian itu akhirnya deadlock. Pihak Hamas juga nggak mau melanjutkan karena adanya suatu penawaran yang kurang masuk akal ya. Bagi Netanyahu, katanya Netanyahu sebenarnya dia menyampaikan lagi tuh kepada media bahwa dia sebenarnya bersetuju untuk menyelesaikan perang ini, gencatan senjata ini gitu. Cuma memang ya biasalah, mereka kan suka berubah-berubah ya gitu. Antara satu hari mungkin sekian jam gitu ya, bisa berubah, besoknya lagi berubah lagi. Jadi ya itulah tadi, memang belum ada deadlock dan belum ada kesepakatan. Nah, ini masih terus bergulir gitu. Makanya di Gaza itu belum selesai juga gitu ya. Dan berita-berita hari ini juga banyak lah kita dengar atau kita baca gitu ya, bahwa semakin gak jelas juga bombardirnya gitu. Anak-anak lagi main, ada tuh waktu satu video gue lihat mereka anak-anak berdua lagi main mainan yang muter-muter gitu. Terus ditembak dan dibom. Ada yang lagi ngantri makanan dibom gitu. Yang lucunya lagi waktu itu, yang ini sih sangat berlebihan ya, bantuan kemanusiaan itu diisi narkoba loh. Dan itu sudah dinyatakan oleh PBB gitu. Tapi memang menurut gua PBB ini ya jadi masa-masa saat ini PBB juga nggak jadi sesuatu yang punya kekuatan penuh gitu. Betul. Jadinya ya nggak ada gunanya mereka malah memberikan laporan ini itu gitu. Karena juga tidak ada yang bisa menghentikan itu semua gitu. Selama memang Amerika terus berada di belakangnya Israel,
tidak ada yang bisa menghentikan gitu sih. Makanya ya ini sedih sih terus-terusan kayak begini si Gaza. Nah, si Trump itu juga kan bikin perjanjian di belakang kan sama itu, mau bikin resort, terus habis gitu itu secara nggak langsung kayak genosida terhadap warga Palestina kan. Betul, karena dia harus diungsikan, karena dipindahin ke camp atau di mana. Trump sendiri nyari tempat untuk warga Palestina supaya dia bisa dipindahin gitu. Yang mana itu berarti mengiyakan kemauan Israel untuk membesar wilayahnya gitu. Makanya juga Menteri Pertahanannya Israel itu juga sudah menyampaikan bahwa mereka akan memperluas tepi barat gitu. Area pemukiman tepi barat itu akan diperluas dan itu mendapatkan perlawanan. Selain perlawanan itu mendapatkan juga tanggapan negatif dari dunia gitu, dari beberapa negara-negara Eropa. Ya nggak usah memperkeruh suasana juga gitu ya. Itu melanggar gitu. Dan sebenarnya Eropa tuh semua pada tahu gitu. Mereka hal yang dilakukan oleh Israel itu sekutunya mereka juga, padahal itu adalah hal yang tidak boleh gitu loh, melanggar gitu. Tapi ya tetap aja si Israel tetap selama backingnya Amerika kayaknya akan terus terjadi ya. Nggak akan ada perdamaian. Sebenarnya juga kita nggak bisa menyalahkan, bukan nggak bisa menyalahkan ya, tapi hal yang dilakukan oleh Amerika siapapun presidennya pasti tetap akan mendukung. Ya mungkin kemarin si Biden ya kan gitu, dia mengucurkan terus dananya buat buat Israel gitu kan, karena alasannya karena dapat serangan dari teroris Hamas gitu. Dan kemarin juga ada loh beritanya, jadi salah satu tahanan tentara Israel yang diajak Netanyahu, nggak ngerti diajak Netanyahu atau gimana, dia datang ke temu Trump dan disampaikan bahwa ya selama ditahan Hamas dia baik-baik aja, diperlakukan baik gitu. Oh iya gue baca itu. Dan itu membuat sentimen positif juga gitu loh terhadap Hamas gitu kan. Jadi ya jangankan tentara, warga-warga sipil yang ditahan juga pun dia bilang sangat diperlakukan baik gitu loh. Tidak pernah adanya kekerasan, dijamin makannya, semua segala macam. Jadi sebenarnya ini memang hal yang sangat menyedihkan gitu kalau sentimen terhadap Hamas juga sangat itu. Tapi juga memang ada beberapa berita. Kemarin gue lihat, jadi ada anak kecil lagi dapat ngambil bantuan, anak kecil nyeret-nyeret nih beratan air gitu kan. Ada orang yang pura-pura ngebantu, terus diangkat sama orang itu kan, dijalanin, divideoin. Setelah lewat dari video, ditaruh, dibalikin lagi. Nah, ada narasi di situ berita bahwa nih Hamas kelakuannya kayak gini. Menurut gue sih enggak juga gitu. Bukan Hamas ataupun apa yang bisa membenarkan berita propaganda itu. Jadi propaganda. Ada hal-hal yang memang ada yang menyudutkan gitu kan. Ya kita nggak tahu juga pakai memang itu Hamas atau bukan. Tapi intinya itu lagi anak kecil lagi kesusahan bawa air, dibantu sama dia. Oh baik ya gitu. Terus setelah kameranya lewat, ditaruh terus dibawa, justru dibalikin ke tempat air gitu. Dan itu di situ kalimatnya bahwa nih kelakuan Hamas tuh seperti ini gitu. Ya itu kan hanya satu orang, bukan kelompok gitu. Jadi ya sangat disayangkan sih. Dan itu bisa jadi bahan propaganda mereka kan. Betul. Dan memang ya susah sih untuk menghentikan Israel ya di saat ini. Memang ya ada justru ya kelompok oposisinya di Israel itu mengatakan bahwa Netanyahu itu sudah kelamaan berkuasa gitu. Mantan Perdana Menteri yang ngomong kayak gitu, gua lupa namanya. Mantan Perdana Menterinya Israel itu mengatakan itu. Jadi Netanyahu ini sudah terlalu lama berkuasa, jadinya nggak bisa terus-terusan. Makanya kan sebenarnya isu awalnya dulu terjadinya penyerangan ke Gaza itu karena adanya pemilu sebenarnya awalnya, mau ada pemilihan lagi. Cuma Netanyahu nyerang, itu tertahan semuanya gitu. Jadinya itulah yang membuat nggak ngerti ya secara undang-undangnya di internalnya Israel seperti apa kalau memang seperti itu. Tapi ini terus aman aja Netanyahu gitu loh. Sama kayak di di Ukraina itu juga kan siapa namanya? Zelensky kan nggak harusnya sudah pemilu kan, tapi dia karena perang jadi nggak terjadi pemilu itu. Dan si Trump kan sempat bete kan, kamu tuh harusnya udah diganti, tapi kamu bilang ini nggak bisa terjadi pemilu karena adanya perang gitu. Dan kamu minta mengasih uang sama itu, tapi dia berbeda, jadi kayak standar ganda gitu loh kalau ke Israel. Iya betul. Ya kan gitu. Yang kasihan sebetulnya rakyat Amerika, pajaknya segitu besarnya,
Tapi buat Malah tempat lain ya. buat tempat lain ngucurin untuk peperangan itu. Nah, yang gue baca tadi barusan nih hari ini nih. Jadi Trump itu melakukan PHK lah tanda kutip ya terhadap ASN Kementerian Luar Negeri katanya. Itu jadi pos-pos perang itu katanya dihapus. Gitu. Jadi ada beberapa pos-pos perang itu yang memang dihapus. Ya itulah memang habisnya uang Amerika itu besarnya untuk dua sebenarnya, Israel sama Ukraina gitu loh, bantuan itu. Zamannya Biden kan juga kenceng tuh ngebantu ya kan. Walaupun Biden tidak sefrontal Trump ya untuk bicara sana sini, tapi dia terus mengucurkan dananya buat Israel, buat Ukraina gitu. Dan yang terbaru ada bocoran pembicaraan kan, tahu nggak lo yang Trump ketika pas awal pemilihan dia penggalangan dana untuk dia jadi presiden, Trump mengatakan bahwa kalau misalnya Rusia menyerang Ukraina gitu ya, akan saya bom Moskow. Sama Cina juga kalau nyerang Taiwan. Oh bukan, itu pembicaraan terakhir itu. Itu pembicaraan yang katanya pas waktu dulu dia mau ngambil. Karena itu kan beritanya simpati, istilahnya penggalangan dana. Beritanya karena beberapa, ini barusan gue lihat sih tadi, itu Trump sempat telepon lagi ke Putin, kalau kamu masih nyerang ini, obrolan tentang penyerangan Ukraina ke Rusia itu, Rusia ke Ukraina itu terjadi obrolannya itu, kalau misalnya itu kamu akan saya bom. Ini juga akan terjadi juga sama hal yang sama Cina. Dia ngomong gitu ke Putin gitu. Itu baru ini. Oh, yang gue tahu, jadi pembicaraan itu dulu pas ketika sebelumnya. Zaman, apakah mungkin abis itu ditelepon lagi? Gue juga nggak tahu ya. Maksudnya dalam arti sementara sih itu yang gue baca. Karena kan relationship-nya Putin sama Trump itu kayak bagus sebenarnya. Iya kan? bagus. Ya kadang gontok-gontokan, kadang isu pemilihan pertama kan dia dibantu sama Rusia gitu. Makanya itu sebenarnya. Nah, ini memang polanya Trump ini merubah sih kalau menurut gua, merubah segala fungsi-fungsi lembaga-lembaga dunia juga kan. Kemarin juga Sri Mulyani kan sempat konferensi kan mengenai adanya tarif 30 berapa persen kita buat kita ya gitu kan, segala macam buat negara-negara lain. Dan ini tuh sama sebenarnya katanya, kata Sri Mulyani di konferensinya itu, di konversi persnya itu, Sri Mulyani menyatakan bahwa ini sama gejolaknya sama seperti sebelum Perang Dunia Kedua. Jadi adanya kesewenangan Amerika gitu ya untuk, jadi intinya saat ini justru lembaga-lembaga dunia itu nggak bisa buat apa-apa terhadap kayak Amerika. sejarah yang berulang. Iya. Jadi dengan cara berbeda gitu. Jadi penerapan ini segala macam kita berapa persen itu sebenarnya sudah merusak kan tatanan yang sudah disepakati. PBB pun nggak bisa apa-apa di WTO atau di mana gitu kan ya. Itu kan ya nggak bisa berbuat apa-apa terhadap Amerika gitu. Dan itu yang membuat pergolakan gitu kan. Apalagi sekarang ada BRICS kan. Dia sudah mengancam BRICS. Sebenarnya BRICS itu adalah salah satu pola biar nggak bergantung terus sama Amerika sih kalau menurut gua dunia itu. Dan kenapa Prabowo itu concern ke situ ya kan, sampai datang dan diancam kalau misalnya akan tambahan 10% lagi kan kalau nggak salah. Jadi 32%. Nah itu akan berdampak lagi nanti mungkin bisa jadi gitu kan. Ya, per 1 Agustus. Nah yang kocaknya lagi ada si Trump bersurat kalau ini ingin dihapuskan pajak-pajakan ini, Indonesia harus bangun pabrik di sana. Oh iya betul. Kan kayak jadi negara dunia ketiga ya. Dan itu jadi ini juga sih ya, jadi sebuah kritikan terhadap tim ekonomi kita sebenarnya ya. Erlangga Hartarto udah kesana ya kan, udah memberikan, kita akan beli nih produk-produknya dia, apa gandum lah bla 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 bla, tapi tetap juga kena kan dengan angka segitu. Dan itu kayak dikadalin ya kita ya. Sebenarnya memang Trump itu melihat, tapi nggak cuma kita loh, dalam arti ya hampir semua negara. Iya, tapi memang skalanya lebih kecil. Jepang, Korea 25% loh kena. Memang kita lebih besar. Cuma kan itu kan sekutu mereka, ya kan? Jepang dan Korea tuh udah pasti sekutunya mereka. Tapi itu juga dikenakan. Makanya itu tadi pola mainnya Trump ini nih mengganggu ekosistem dunia nih, gitu. Dan jadinya Korea sama Jepang pertumbuhan ekonominya jadi lambat kan? Betul. Ya karena itu. Dan terutama Trump bilang kalau misalnya si Jepang itu kebanyakan mobil yang harus
kami beli gitu kan. Nah, lu jangan terus-terusan kayak begitu dong, beli produk gua gitu kan. Makanya itu juga dikenakan terhadap mereka, walaupun itu istilahnya bestie gitu kan. Jepang, apalagi Jepang banyak banget pangkalan militernya Amerika di sana kan sama Korea gitu. Jadi ya itulah. Dan ya si keunikan Trump. Jepang juga akhirnya lambat laun dia kayaknya kalau kayak gini terus mendingan pangkalan kamu keluar dari sini. Tahu nggak berita itu? Kalau itu. Dia kan nggak punya tentara kan semenjak Iya, perang dunia kedua kan, karena ada perjanjian itu. Terus habis gitu cuman dia punya pasukan pembela tanah air gitu Pasukan ya. berani matinya lah ya. Pasukan berani matinya. Iya. Terus habis gitu dengan sekarang dia gejolak kayak gitu, dia pengen mendingan ini peraturan ini dihapuskan aja lah. Aku pengen bikin militer sendiri gitu ya. Daripada itu. Ya makanya itu sih ya, memang ini presiden Amerika yang sekarang ini cukup fenomena ya, dalam arti karena memang dan ini baru berjalan berapa bulan ya. Dia kan baru dilantik November. Berarti November ini baru setahun, masih ada 3 tahun lagi gitu. Masih ada 3 tahun dia lagi. Dia masih bisa lanjut lagi nggak sih? Nggak boleh, apakah 2 periode ya? 2 periode itu bisa 2 kali ya, bukan 2 periode, 2 kali ya. Pokoknya 2 kali. 2 kali ya. Sama kayak di sini kan, makanya JK nggak bisa lanjut. Enggak, kalau itu nggak bisa. Tapi JK lanjut dong. Kalau mau, maksudnya gimana? Lanjut gimana? Dia kan waktu itu jadi wakil presiden sama SBY, terus habis gitu jadi sama Jokowi. Ya kan? Oh iya, kalau itu udah selesai. Nah dia kan sempat ngajuin ke MK kan, dia pengen lanjut lagi sama Pak Jokowi gitu. Cuman sama ini ditolak sama MK, kecuali dia maju jadi presiden. Iya. Ya itu makanya cukup inilah ya, kita cukup bersalah atas adanya. Jadi medianya tuh panas terus gitu loh kalau si Trump itu. Nah dia kan di internalnya dia sendiri, pajak-pajak yang berhubungan sama climate change kan dihapusin. Nah, salah satu presiden kita itu bilang, mantan presiden ke-6 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono itu bilang kalau pemimpin negara yang bilang climate change itu hoax itu ya keterlaluan lah ya gitu. Betul, yang mana emang secara alam aja sekarang aja Jakarta yang bulan ini biasanya kita masuknya jadi kemarau ya sebenarnya ya, tapi kemaraunya basah gitu. Jadi hujan terus setiap sore dan malam itu hampir hujan terus. Dan dia bikin lagu, akhirnya SBY nyanyi lagi. Iya, itu salah satu presiden yang produktif dalam seni. Dia pelukis, lukisannya bagus-bagus loh. Kalau lo lihat di Cikeas tuh ada ruangan khusus studionya dia. Terus dia bikin museum lagi kan di Pacitan kan. Itu lukisannya itu bener-bener kayak asli gitu loh. Memang tingkat seninya memang tinggi juga sih gitu. Dan lo tau gak, kan sempat diwawancara dia punya mobil pakai Mercy atau apa ya, mobilnya di modif sedemikian rupa itu untuk dia kalau misalnya lagi jalan terus dia mau ngelukis, dia bisa langsung gitu dia bisa langsung ngelukis di situ, capture, dalam arti dia udah melihat dia langsung bikin gitu ya, bikin di situ. Plus kanvasnya itu bukan kanvas yang misalnya 20x30 tapi kanvasnya gede. Jadi satu mobil itu khusus untuk bawa kanvas dan peralatan itunya. Iya makanya kalau ngelihat waktu gue pernah lihat salah satu video gitu ya, dia lagi bikin lukisan dan dia kalau menerima tamu ya kan ke Cikeas itu di ruangan itu banyak banget lukisan gitu. Jadi memang saluran bakatnya itu ya di seninya itu udah tertuangkannya sekarang gitu kan. Pokoknya setelah pensiun, apalagi setelah Bu Ani nggak ada ya waktu itu kan gitu ya, dia buat menghilangkan rasa kesendiriannya. Betul. Ya mungkin kalau bahas politik dia juga bosen gitu kan, bukan bosen ya, dalam arti ya cukuplah sampai di situ. Cuma dia tetap memantau gitu kan. Lagu dia buat lagi dulu kan. Nah, lagunya Pak SBY yang paling kalau gue pas ketika ingat itu pas awal Covid, itu ada lagunya itu Aku Anak Indonesia. Jadi karena Cleo dulu Cleo itu kan umur berapa, kelas 1 SD ya, pas Covid 2000 itu kan dia mau kelas 1 SD. Nah, jadi yang gue denger adalah itu lagu Aku Anak-Anak Indonesia. Nah, gue baru tahu kalau ternyata itu ciptaan SBY. Dan itu dinyanyiin di salah satu di
sebelumnya ternyata dinyanyiin di pas kita HUT kemerdekaan. Oh. Pas SBY masih jadi presiden itu dibawain di istana dan ternyata itu lagu ciptaannya dia gitu. Dan penyanyi kan banyak kan, ada Sandi Sandoro ya kan, macam-macam lah itu yang memang membawakan lagu. Dan sekarang SBY memberikan lagi karya menciptakan lagu. Awalnya itu sebenarnya gini kata, kalau ada di video YouTube-nya itu, kenapa dia melakukan itu? Karena dia waktu itu diundang ke Oslo, ke Norwegia, membahas mengenai dampak lingkungan segala macam. Nah dari situ dia merasa bahwa ya dunia ini udah harus mengantisipasi terhadapnya perubahan iklim, gitu kan. Nah atas kondisi yang ada, nah akhirnya dia tergerak untuk membuat lagu itu. Nah, dia nyanyikannya itu sama 35 penyanyi gitu kan. Ada almarhumah Titiek Puspa tuh masih ada. Ini sebenarnya video udah lama sih. Mungkin diciptakannya sih udah sebelum almarhumah meninggal ya. Jadi ada Titiek Puspa, ada Sandi Sandoro, ada kalau nggak salah sih lagu ini di arrangement sama Tohpati, tapi lirik kalau nggak salah yang nyanyi Sandi Sandoro awalnya, tapi akhirnya dibikin rame-rame. Terus ada Rio Febrian ya kan, ada penyanyi, ada Yuni Shara gitu. Jadi dan lintas generasi gitu, ada siapa penyanyi baru juga ada gitu. Dan SBY juga ikut nyanyi ya. Pak SBY juga nyanyi dan itu menurut gue keren sih. Konsep awalnya pas ketika lagu itu mulai itu Borneo banget, Kalimantan banget gitu musik-musiknya ada. Yang mana waktu kita SD ya dibilang bahwa paru-paru dunia adalah Kalimantan. Betul, paru-paru dunia adalah Kalimantan. Cuma kan sekarang juga banyaknya pertambangan gitu kan. Ya harus seimbang sebenarnya. Makanya itu sebenarnya kenapa SBY menciptakan lagu dari sisi kampanye gitu ya. Karena menurut yang gue baca dari salah satu media online itu dari Tirto ID itu bahwa SBY itu daripada dia berbicara ke pantas politik gitu ya, lebih baik dia menyampaikannya dengan cara lagu seni gitu. Seni ya. Karena kalau dengan politik ya dia juga capek lah gitu kan, banyak kepentingan. Amerika juga dulu nggak mau tanda tangan mengenai fakta penurunan emisi gas. Itu kan Donald Trump periode pertama juga itu. Iya betul. Terus Eropa juga nggak mau gitu kan karena perkembangan industri mereka gitu. Nah itu deh, makanya salah satunya keprihatinan dia adalah dia buatkan lagu itu. Makanya keren sih menurut gue, lagu itu juga enak didengar, musikalitasnya juga bagus gitu ya. Terus ya gimana gak bagus, Tohpati gitu kan. Terus juga menyampaikan dari sisi kebudayaan kita ada gitu. Dan artinya yang tadi gue bilang pertama masuk itu Kalimantan tuh yang ditonjolin gitu kan. Karena emang paru-paru dunia adalah Kalimantan gitu. Dan kalau sebetulnya sebagai dia dulu perwira ya, misalnya dari tentara, ya kalau tentara nyanyi-nyanyi itu udah hal biasa sih ya. Hal biasa gitu. Tapi kalau dia ngelukis itu yang menurut gua, wah ini dan lukisannya tuh kayak 4D gitu loh. Bukan 4D juga sih, udah realis kayak alirannya realis. Iya, realis banget gitu. Jadi ketika apalagi waktu itu ada tuh yang pantai. Kan emang dia orang Pacitan ya. Orang Pacitan itu kan langsung ke selatan, pantai selatan. Itu ada tuh lukisannya itu laut, birunya bagus, gradasi gambar segala macam, terus gambar itu benar-benar kayak real banget gitu. Dan gue feel ya kalau menurut gue sih, tadi gue bilang ini mah bisa-bisaan aja nih. Tapi pas dia bikin gitu ya satu-satu, itu ada videonya tuh. Jadi ketika dia bikin gini kan kelihatan ya tarikan-tarikan segala macam. Oh bener dia yang bikin, gue bilang mang itu dia les nggak ya? Iya maksud gue. Tapi memang sepertinya dari muda juga memang sudah ini kan. Tadi Mangan udah bilang kalau tentara nyanyi itu hal yang biasa gitu kan. Karena biasa tuh kalau misalnya selesai latihan, terus habis ada acara ya. Tapi ya kalau orang partinya tuh kayak gitu. Kalau orang melukis itu dia dari les gitu misalnya gitu ya. Anggaplah manggil guru private gitu ya. Nggak akan begitu juga sih. Tapi itu memang dari bakat. Kalau menurut gue dari bakat. Mungkin dari bakat plus dia mungkin diajarin Pak gini gitu ya. Ya, dan orangnya kan gampang mencerna gitu kan. Terus dia menerima masukan, Pak gini gitu. Ya, itulah mungkin makanya dia hasil itu bagus-bagus banget. Tapi yang gue lihat, gue sempat ngelihat di berita, bukan di berita ya, di YouTube pokoknya. Ini dia ngasih tahu kalau ini lukisan pertama saya. Lukisan pertamanya udah bagus, maksudnya udah
yang kayak sekarang Mungkin aja gitu. mungkin pertama itu lukisan pertama yang dia secara garap profesional kali ya. Ya kita kan nggak tahu juga ya kalau mungkin pertama kali yang dia buat. Nggak, setelah dia pensiun jadi presiden. Pertama kali itu dia buat. Oh, iya. Berarti kan mungkin di sela-sela misalnya sebelum pas masih jadi tentara atau jadi menteri gitu, dia sambil udah mulai gambar, cuman nggak terekspos aja setelah Tapi memang kayaknya baru apalagi dulu pas ingat nggak lo almarhumah Bu Ani bawa kamera terus cetrak. Mungkin dari situ kan Bu Ani yang lihat ini ada foto, dari foto itu mungkin bisa dipindahin langsung kan nama SBY nih, bagus nih gambar-gambarnya, ya mungkin ya mereka berdua saling mengisi sih. Memang apa namanya salah satu pasangan presiden dengan ibu negara yang cukup apa, dua-duanya punya seni ya. Oke ya. Harmonisasinya bagus sih mereka berdua. Oke. Gitu. Sip. Misalnya udah azan sholat Jumat, jadi kita selesai di sini. Iya. Nanti akan ada berikutnya lagi ya. Minggu depan kita ketemu lagi. Sampai ketemu di Celoteh Citizen berikutnya. Jangan lupa subscribe.